คนแรกว่ารถติดขนาดไหนหรือว่าร้อนหรือว่าคนใจดีเลยก็บอกว่าteman tahu atau benar dan saat diminta komennya dia bagaimana? เรื่องราวก็จะมีเปลี่ยนอะไรที่เป็นความโรแมนติกอีกแบบหนึ่งนะครับผม มันคือส่วนของใหม่ก็เหมือนกันนะหมายถึงว่าก็ตาโตเหมือนกัน แต่ว่าพอเราเล่นสตีแล้วเราไม่นึกถึงนักแสดง ตลอดเวลาเลยนะมันจะมันมากเวลาถ่ายแบบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ในกองก็สนุกสนานครับผมมีแต่คนเฮฮาแล้วก็ Halo Cinemanshers, welcome to Cinema Lounge. Masih bareng gue Erik dan juga gue Andre. Tadi kita sudah dibuka ya. Ya, dengan ini ya. Men, itu Heart Attack yang waktu itu kita Yang omongin dibahas. film apa? Film Thailand, Thailand, ya? iya, Thailand Thailand. yang apa? Yang tentang dokter-dokter Iya, itu. dokter. Sama Tadi fotografer. jadi tim Cinema Lounge tuh berhasil meliput meet and Meet and greet-nya greet-nya. film The Heart Attack. Betul Aduh, sekali. Kenapa sih nggak diajak ya? Iya, padahal kita pengen ketemu cewek ya. Tadi mirip lu deh. Yang keset tadi yang tanda tangan itu. Iya, yang cowok kan. Iya, mirip rambutnya. Oke, jadi selama satu jam ke depan kita akan ngobrolin banyak film. Betul sekali, dari Ada- film internasional dan juga nasional tentunya. Ada main movie, saya movie dan Coming soon movie. Nah, movies. juga ada yang spesial di Nah, segmen ada yang dua. spesial nih nanti di segmen 2. Seperti kayak minggu-minggu lalu. Minggu lalu Kita juga ngobrol-ngobrol. kedatangan tamu spesial. Oke, Oke. langsung kita buka film pertama. Men, siapa yang nggak tahu The Maze Runner? Iya, betul sekali. Ini booming banget di sekitar 2 tahun lalu ya? Iya, Dua apa tahun lalu yang ya? baru Scores Trial. Ya, Scores Jadi Trial. ini ada lanjutan Dari dari Maze Runner. pertama. Jadi gua tanya-tanya, men kalau nonton yang kedua tuh harus nonton pertama nggak sih? Ternyata tuh Harus. emang nyambung banget. Karena ini cerita dari Maze Runner Hah? ke film yang sekarang ini itu memang ada lanjutan. Ada benang merahnya lah. Benang merahnya. Jadi dari endingnya mereka keluar dari si Maze Runner itu. Jadi runner, dari Maze itu. dari labirin-labirinnya itu. Akhirnya mereka menemukan Ternyata ada lagi ujiannya. Betul. Jadi ini bukan kayak film kayak Mission Impossible gitu Iya. kan. Itu kan yang pertama, kedua, ketiga kan beda-beda. Ini tuh memang lanjutannya. Daripada penasaran langsung Kita lihat dulu. ini Ini trailernya. Nah, itu dia. Jadi beda ya. Kalau pertama tuh kan kayak labirin gitu ya. Kelihatan Iya, banget tuh betul. kalau mereka tuh gelap-gelap ada dari banyak trailer yang tinggi. Maze Runner juga diambil dari high angle juga Ah, dilihat itu labirin. Itu labirin-labirin. Kalau ini beda, itu dia tuh kayak memang apa sih kayak masuk-masuk kayak asrama-asrama Iya, betul, gitulah. Jadi ternyata tuh lanjutannya ini yang kalau yang pertama dia kan berhasil keluar tuh dari yang maze itu. Betul, dan mereka juga lawannya tuh spider ya, laba-laba. Laba-laba. Nah, Kalau ini yang keluar ternyata masih ada ujiannya lagi. apa? Ujian nasional. Oh, iya kayak uas. Jadi gitu mereka ya. pusing ujian gitu. Enggak lah. Jadi kalau yang pertama lawannya tuh zombie. Nggak jelas. Ini kalau zombie. Yang Oh, bocor deh. yang sekarang kemarin itu Maze Runner itu Masalah spider. laba-laba, kalau sekarang ini tuh adalah tuh zombie. Namanya tuh Crank. Crank. Ya, Jadi Si Thomas dan kawan-kawan si Thomas yang diperankan oleh si Dylan O'Brien ini bersama teman-temannya. Jadi setelah keluar dari Maze Runner mereka labirin itu masuk ke yang ini yang namanya kayak- Scrooge. Jadi Iya, adalah pokoknya ternyata ujian lagi, kirain tuh udah ternyata masih belum. Ini masih apa sih nama yang buat tuh Wicked. Iya. Nah, iya. Jadi mereka masih berusaha untuk mencoba keluar dari apa namanya? si Scrooge Scrooge itulah. itu, iya, betul. Tapi boleh bocorin nggak sih ya akhirnya? Pokoknya lu nonton aja, nanti lu penasaran kalau akhirnya mereka keluar apa enggak, terus mereka ketemu Tapi apa nanti enggak ada semuanya. adegan di mana Thomas itu melihat ke masa lalunya dia. Nah, iya benar banget. Terus ini juga disutradarai masih sama yang pertama itu si West Ball. Dan juga ada tambahan pemain baru. Jadi
di Scotch Trials ini nanti ada pemain-pemain baru yang di Maze Runner belum main gitu. Jadi ini kan memang Maze Runner kan diadaptasi dari buku ya. Buku ya, karya novel bestseller. Mungkin nanti ada habis nih, mungkin ada yang lanjutannya lagi. Pokoknya ngikutin buku lah. Iya betul, berdasarkan novelnya lah ya pokoknya. Kalau gue jujur gue belum nonton yang pertama. Makanya gue agak takut nonton yang kedua ini. Karena takutnya nggak nanti ngerti. gue nonton ini apa tuh, gue takut gak ngerti gitu loh. Karena setiap orang yang gue tanya itu pasti lanjutan gitu. Nah, tapi katanya juga nanti ini ngelanjut lagi. Lanjut lagi, ada lagi. Iya, Death Cure ketinggalan namanya. zaman nih gue lama-lama. Nanti udah yang kelima gue belum. Iya, belum nonton juga yang pertama, bener. Jadi bagi lu semua nih, apalagi yang udah nonton Maze Runner dan katanya sih kemarin nih yang pada udah nonton katanya Maze Runner ya cukup bagus dan oke lah, makanya ada sequel lanjutannya. Nah, untuk yang udah nonton boleh nonton lagi Scotch Trial. Tapi kita rekomendasi buat nonton yang pertama dulu ya. Terus katanya yang lanjutannya ini yang ketiga nanti ada. Yang Ketiga Death nanti Cure tuh, itu nanti ada 2 part. Kayak ini kayak Harry Potter. Bukan, sama ini Apa? juga yang Breaking Down. Apa? Iya. Twilight. Twilight. Yes, Benar. that's Bagus right. kameramennya pintar Thank you. sekali. Bagus sekali kameramennya ini. Oke. Itu Abis dia. ini kita bakal kasih ke kalian nih ada suggest movie yang akan tapi kita juga nanti ada yang spesial itu. spesial Ditahan aja setelah Satu ini tetap Satu ini di tetap di- Cinema Lounge. Oke, Welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng Satu Diu. template ya. Iya, Emang template. orang nih. Masih bareng Erik dan Ikutin juga gua gua sih. Andre. Dan gue Erik di sini. Betul. Kalau Dan tadi karena- ya, tadi kita sudah ada meet and greet sama Heart Attack. Pemerannya Heart Heart Attack. Attack. Sekarang kita mau dengerin ini. Komentar-komentar dari yang udah nonton filmnya yang dapat tiket screening juga dari kita. Kita lihat dulu ini dia Vox Pop ya, Vox Pop dari film Heart Heart Attack. Attack. Ini dia. Do you want to hear Sunny sing with me? Ada yang mau dengar Sunny nyanyi? No problem. Musiknya sangat menginspirasi. Jadi tentang kayak seorang yang workaholic banget, seorang pekerja. Jadi kita dapat inspirasi kalau ternyata kita itu boleh kita bekerja, tapi jangan terlalu memaksakan diri sehingga itu dapat kesehatan kita dapat terganggu. Jadi harus kita atur juga waktu kita, boleh bekerja dengan waktu kita, kerja kita itu juga semuanya harus diatur. Jadi jangan sampai kita jadi sakit gara-gara kerjaan kita yang terlalu ekstrim gitu misalnya gitu. Filmnya bagus, konsepnya juga bagus, tentang jalan ceritanya bagus, menarik. Belum ada sih cerita kayak gini. Filmnya sih lucu, ada pesan kesehatannya juga. Intinya sih kita harus ngejaga banget kesehatan supaya bisa ngelakuin banyak hal lagi di kehidupan selanjutnya. Filmnya lucu banget, terus tapi akhirnya nanggung soalnya nggak jelas antara Sunny sama Davika tuh akhirnya pacaran atau enggak. Tapi lucu banget. Dramanya dapat ya, cerita juga bagus. Intinya kita harus ingat waktu kalau dalam bekerja, jangan terlalu work hard banget ya. Jadi harus ingat waktu, berbagi waktu buat kesehatan kita juga. Filmnya bagus sih, jalan ceritanya. Udah gitu yang main ganteng juga kan, jarang-jarang dia ke Indonesia. Terus alurnya bagus, jalan ceritanya bagus. Terus bagian yang paling bagus menurut saya itu waktu dokternya minta salaman tapi si Yunnya salting jadi pulang gitu. Tuh nyesel banget emang. Part waktu dia mulai terserang penyakit dan itu dia harus bolak-balik ke dokter.
yang awalnya memang intinya untuk kesembuhannya sampai akhirnya dia bolak-balik ke dokter cuman untuk ketemu si dokternya. Itu lucu sih. Aku suka pas Saninya kerja 2 minggu nggak selesai, nggak tidur terus akhirnya dia kayak halusinasi kalau dia meninggal tuh sedih sih di situ. Siapa? Sani yang pemeran cowok itu yang jatuh pingsan karena terlalu bekerja sampai tidak ingat tidur sampai 12 hari. Buat yang mau sehat, terus yang butuh hiburan untuk ketawa-ketawa, ngibur akhir weekend, tonton filmnya Heart Attack. Itu dia. Tapi dokternya nggak datang ya? Yang dokter tadi yang datang tuh yang cewek satu lagi. Betul. Yang kita idam-idamkan yang udah paling datang ya. yang idam-idamkan tuh dokternya. Semoga nanti kalau misalnya ini tim Cinemas kalau misalnya ada Bisa dikit dong lu ah. Iya udah. Tim Cinemas nanti kalau misalnya ada ajak-ajak. Nah, mungkin ada ajak kita kali ini. Iya betul. Kalau cewek cantik kita nggak diajak. Betul, selalu ada tim ini lain. yang tadi sudah yang kita janjikan. Kita janjikan nanti ada narasumber. Iya, ada tamu spesial kita. Tapi sebelum kita kulik-kulik lebih dalam nih tentang siapa sih mereka dan apa kerjaan mereka, kita lihat dulu ini dia ada VT-nya. Itu dia. Jadi kalau misalkan kalian nih yang belum pernah tahu atau yang baru lihat cuplikan yang tadi, nah hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Live. Bukan band ya? Bukan Live. itu Ini adalah Los Angeles Indonesia Film Festival. Halo, apa kabar? Boleh perkenalkan diri dulu? Iya, perkenalkan diri dulu. Halo, saya Syera yang mengurus bagian humas atau publikasi untuk Los Angeles Indonesian Film Festival. Oke. Halo, nama saya Bonnie. Saya bagian bantu urusin roadshow ke sekolah dan juga bagian marketing dan bukan sponsorship. Oke. Jadi mereka adalah orang-orang di balik layarnya si Live. Nah, kalau gue tanya, kan masih bingung nih Live itu apa sih? Oke, ini tahun kedua kita menyelenggarakan Los Angeles Indonesian Film Festival. Jadi basically yang kita lakukan adalah screening film-film Indonesia di luar negeri. Tapi selain itu, kita juga ada workshop yang mempertemukan antara sineas-sineas Indonesia dengan sineas yang di Los Angeles. Jadi sineas internasional bisa berinteraksi langsung dengan sineas Indonesia dan juga regulator dari Kementerian Republik Indonesia gitu sih. Oke, berarti Live sendiri udah berjalan 2 tahun. Ini tahun kedua. Oh, ini tahun kedua. Oke, untuk Live sendiri awal kepikiran ide kalian ini kan kreator-kreator di belakangnya Live. Founder. Iya, founder penemu. Bukan ilmiah. Nggak. Jadi kayak apa sih ide awal kalian sehingga membentuk si Live? Kita mau shout out juga ya sekalian sama salah satu founder Los Angeles Indonesian Film Festival, itu Mbak Endah yang sekarang ada di LA, dan juga Roland yang Halo Mbak Endah. Halo Mbak Endah. Halo Roland. Selamat pagi dong kan di LA. Good morning. Good morning. Oke. Dan juga Roland yang di Bandung. Jadi awalnya itu sebenarnya kita ngiri lihat negara-negara lain punya film festival di luar negeri yang banyak peminatnya, banyak penontonnya juga. Kita merasa Indonesia nggak kurang kok talent-talent yang bisa dijual ke luar negeri gitu. Betul. Karya anak bangsanya juga bisa dijual ke luar negeri. Bener banget. Jadi sejak saat itu kita barengan dibantu Bonnie, dibantu yang lain-lain menyelenggarakan Los Angeles Indonesian Film Festival yang pertama. Gitu. Oke, berarti kalau dari Live sendiri berarti tujuannya memang untuk ibaratnya kasih tahu ke nih kalau kalian anak bangsa Indonesia tuh nggak kalah sama bangsa lain. Oke. Untuk Mbak Bonnie sendiri nih, aku mau nanya, untuk Live sendiri pas event yang pertama, berarti kegiatan yang tahun sebelumnya itu ada rangkaian acara apa aja sih yang telah diselenggarakan di tahun lalu? Dari tahun lalu kita adain screening seperti biasa dari film-film kita di sana, dan kita juga ada pre-event di Jakarta juga. Oke, jadi sebelum dibawa ke LA itu ada pre-event. Ada pre-event, ada press conference di Amerika ya kita tahun lalu. Dan kita ada dapat dukungan dari US Embassy dan juga dari Amerikanya sendiri, dan juga banyak sineas Indonesia juga yang dukung kita. Jadi kalau kalian emang bener mau lihat cuplikannya dari tahun lalu itu bisa lihat di website kita. Iya. Jadi paling eventnya cuman itu, dan paling buat sama hari-hanya event aja sih. Oke, berarti preparationnya memang setelah itu dipersiapkan buat next year-nya kayak gitu. Jadi ada pre-event, kumpulin film kayak gitu. Nah, selama event yang itu berjalan ya, mungkin yang dari yang tahun pertama sampai ini, ada nggak sih pengalaman menarik gitu? Katanya tadi ketemu sineas-sineas dari luar, undang siapa aja?
Kalau tahun lalu kita kedatangan Stan Lotkowski. Stan Lotkowski itu produser Eat Pray Love. Eat Pray Love, bener. Ya, Eat Pray Love kan yang dia bikin film di Bali tuh. Dia juga memproduksi Now You See Me, kalau tahu yang sama American Beauty juga. Sama American Beauty juga, iya. Jadi opportunities tidak bisa ketemu mereka dan Ngobrol-ngobrol, sharing juga. Iya. benar Jadi banget. mereka tuh salah satu yang di panel juga sebenarnya buat jadi antara sineas Indonesia dan sineas Amerika tuh bakal ada exchange dan panel itu. Jadi banyak orang tuh bisa tahu oh dari sisi Amerika tuh produsernya tuh what do they think about Indonesia gitu. Jadi kalau dari sisi Indonesia itu apa sih yang kita bisa improve sebagai sineas Indonesia buat buka lapangan Indonesia buat orang sineas luar tuh masuk ke Indonesia juga. Iya, sekarang Iya. belajar juga ya apa Iya. yang mereka kelebihan film mereka dan segala macamnya bisa diterapkan juga di Indonesia begitu. Iya, benar. Oke, kalau misalkan ada sineas-sineas yang baru nih misalkan kayak aku pengen coba deh kasih film pendek aku atau kayak gitu, kalian proses seleksinya gimana dan tahap menerimanya tuh gimana? Kita memang ada 2 yang kita tayangkan itu feature film dan shorts. Oke, Nah untuk feature dan shorts, film pendek ya. Nah untuk film pendeknya sendiri kita memang buka pendaftaran. Jadi kalau misalnya Erik, Andre mau kirimin film, Mau bikin film ya? mau bikin film dulu mungkin, Film apa ya? bisa dikirim. Nanti akan dikurasi. Salah satu tim kuratornya ada Boni juga. Iya. Nanti akan kita lihat dari segi teknik, dari segi konten, Iya. apakah ini cukup Indonesia dan cukup bermutu untuk Bawa ke dibawa LA. ke LA. Iya. Nanti bisa diputar deh di LA, ditonton sama masyarakat LA. Jadi melalui live ini jadi Film-film lo nih semua nih. Ya viewers di rumah yang bisa buat film pendek atau udah punya film pendek bisa dicoba tuh buat dikasih film pendeknya atau feature-nya buat dibawa nanti ke LA. Nggak perlu jauh-jauh promosi, udah ada live yang bisa promosi. Bener banget. Nah untuk live sendiri nih sampai sejauh ini sampai 2 tahun berjalan ada kendala gak sih misalnya Hambatan yang iya paling- hambatan-hambatan yang diketemuin kayak gitu? Wah, banyak. Ya oke, Waduh, curhat kita nih. mulai dari sekarang. Oke. Ini durasinya Masih lama ada. kan? Oke, tenang saja. Ini khusus untuk live. Curcol nih. curcol. Sebenarnya aku jadi bingung apa yang boleh dibuka, apa yang nggak boleh dibuka. Ya secara garis besarnya apa aja sih memang hambatan yang kemungkinan sering diketemui gitu dari live? Pertama dari sisi submission sih, dari sisi submission karena kita kan ada 2 program. Yang satu itu film pendek karya anak Indonesia. Yang satu lagi karya anak Indonesia yang sekolah di luar di LA gitu ya, yang akan kita putarkan. Memang sedikit sekali gitu dari sisi submission untuk yang disubmit oleh anak Indonesia yang berkarya di luar negeri. Itu masih masih minim gitu. Dari sisi penyelenggaraan juga karena kita masih baru, masih kedua kali, banyak banget tuh dari sisi logistik, dari sisi membawa film gitu kan dari jauh loh, Jakarta LA. Itu 18 jam sendiri tuh. Itu dia tuh bawa film itu. Bawa filmnya sendiri tuh repot banget gitu. Belum lagi meng-lock sineas-sineas internasionalnya gitu. Oke, sebelum dilanjutin nih Iya, ini curhatan kita singkat mau dari lihat tentang betapa foto-foto sulitnya untuk membawa film ke LA, tapi kita lihat dulu ada foto-foto yang satu. Mana ini. coba lihat? Kita lihat. Ini dia. Nah, boleh kasih tahu ini lagi ngapain atau ada event apa? Ini saat press conference. Yang tahun lalu berarti? Yang tahun lalu. di Bersama situ Ibu ada. Mari Elka Pangestu, Betul, beliau sangat mendukung Los Angeles Indonesian Film Festival dan juga Robert Blake. Dari Embassy US ya di Iya. sini. Oke. Dan itu Roland Wiryawan. Oh, Salah satu co-founder kita. Iya. Oke, next ada lagi. Nah, ini yang Di waktu di Amerika ya? Iya. pre-eventnya ya betul? benar. Pas di At America ya yang tahun lalu. Kalau betul pas yang di At America ini kalian sampai dengan pre-event itu sudah mengumpulkan berapa film yang untuk di bawah sana yang tahun lalu? Wah, banyak sih. Submissionnya ada, tapi yang kita putarkan untuk feature memang cuma 5. 5. Kalau short filmnya? Short filmsnya total Kita ada 10 lebih sih. lebih, kurang Jadi lebih 20. kurang lebih total feature dan short filmnya 15 film gitu ya? 15 sampai 20. Oke, next. Nah Ini Pas di saat LA-nya. saat di LA. Oh ini di LA-nya? Iya. Ini black carpet. Iya. Black Oke, carpet. jadi Red carpet. tapi black carpet. Something new gitu ya, jadi out of the box.
Nah ini ada bersama perwakilan dari mana aja kalau boleh tahu? Itu sineas-sineas Indonesia, ada Mas Edwin, dengan filmnya Nine Summer 10 Autumns, ada Wulan Guritno. Waduh, oke. Ada Prisiana Sushan juga. Oke, next. Ada lagi? Ini outlook depannya? Iya, outlook depan depannya di LA. saat kita sedang bersiap-siap. Oh, oke, ini yang tahun lalu Film ya. Berarti festival di lokasinya di mana tuh kalau boleh tahu? Ini di Westwood. Dua nggak tahu deh ceritanya. Iya taunya yang sekali. Lenteng Agung ya. Lu taunya Lenteng Agung doang. Oke, next ada lagi. Nah ini, apakah ada kalian di antara segini banyak orang? Itu ada si Sierra tuh. Iya, ada saya. Yang mana? Saya yang itu. Yang kanan? Yang kanan, yang paling kanan. Paling bukan. Yang ketiga dari Ketiga dari kanan. Oke, ini setelah pemutaran filmnya? Iya, setelah pemutaran film, Oke. betul. Oke, Itu mama gua ngapain di sini? Mama kau, Mama aku itu yang paling kiri tuh. Itu. Siapa nih Wulan Guritno itu? Oh, aduh. Bukan. Oke, next ada lagi. Ada lagi. Nah, kayak udah habis. Nah, kalau untuk berarti yang tahun lalu nih respon dari animo dari Americans or Indonesians yang tinggal di sana gimana tuh? Dari tahun lalu itu, dari Americans itu pas kita lagi nanya mereka tuh amazed banget dengan sebenarnya tuh Indonesia tuh culture-nya itu sangat beda banget sama American kan. Mereka tuh kaget pas mereka lihat sekolah rimba, apalagi masih Sekolah ada rimba. orang yang masih di pedalaman itu loh. Terus kayaknya masih pakai bahasanya dan itu semua mereka tuh amazed, wow ternyata these people still exist gitu. Iya. Yang mungkin mereka belum pernah ketahui. Iya, tahu kalau di Indonesia tuh ada yang masih kayak gitu-gitu gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi ngobrolan hangat kita ya. Potong kombrek, Iya, saja tapi kemana-mana tetap di Cinema Lounge. Halo Cinema Loungers, welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng gue Andre, Erik dan kita juga masih temen dari Boni dan juga Syara. dari live. Oke, kita sebelum mau bahas, kita ngomong lanjut tentang ngobrol, live, kita mau bahas film coming soon ya. Betul. Hotel Transylvania. Transylvania 2 yang kedua ya. Nah, Jadi kalau orang Batak susah ngomong. lanjutan yang pertama. Kalau yang Iya. pertama tuh ceritanya tentang si vampir dan anaknya yang ternyata anaknya jatuh cinta sama manusia. Jadi buka hotel untuk apa namanya, untuk monster-monster semua kan. Tiba-tiba ada manusia yang datang untuk nginep, terus ternyata fall in love sama anaknya Dracula itu. Kalian udah pernah nonton Hotel Transfer? Nah, kan? Hotel Transfer. Udah pulang dulu. Udah pernah nonton, Bun? Udah, yang pertama. Yang pertama udah. Oke, yang kedua udah. nih coming soon. Coming soon. Oke, mau tahu selengkapnya ada apa sih? Keseruannya nih apa sih? film ini kedua ini, ini Oke, detailnya. Itu dia. Hotel Jadi Transylvania banyak ya 2. kelucuannya nanti dari yang tadi kan anak Dracula udah nikah nih sama apa namanya yang manusia biasa. Nanti anaknya diajarin lah apa namanya sama kakeknya yang biar Dracula jadi itu. vampire. Padahal tuh yang dia tuh memang manusia bukan vampir. Setengah manusia setengah vampir lah ya. Nah, terus anaknya juga dibawa ke rumah mertuanya. Ke rumah mertuanya. Jadi udahlah, pokoknya aneh-aneh semua. Kacau tuh. dunia lah. Dari satu pokoknya tuh. Jadi dari si Draculanya ngajarin anaknya terbang padahal bukan vampir kan. Itu dia. Oke, nanti nonton juga Hotel Transylvania. Itu dia coming to kita Hotel Transylvania. Oke. Kedua. Oke, habis itu kita ada top 5 movie untuk minggu ini. Ada film apa tadi aja? kita masuk ke top 5. Langsung kita urutan kelima ada apa? War Room. Ya, bocor. Paul belum. Belum. Itu dia. War Room. Urutan kelima ada War Room. Oke. Kalau ini film itu, religi lah ya, film religi betul. Udah nonton? Aku belum nonton sih. Belum nonton karena rata-rata sekarang film yang kita bahas top 5 ini tuh masih di luar doang. Iya. Di Indonesia telat, malah yang di luar tuh udah sampai top 5 banget. Udah sampai masuk box office ya. Iya, oke. Semoga cepet datang ke Indonesia. Betul. Ini J tentang film religi. Jarang-jarang film religi bisa masuk top 5. Oke, next kita keempat. Keempat nih gua banget. Boleh dibacakan Boni dan Judulnya tuh gua banget. 1, 2, 3. It's mine. The Perfect Guy. Itu panggilan gua banget. bukan. Itu ya urutan keempat ya. Masih belum juga kalau di Indonesia.
Iya betul. Masih Ini belum juga keluar masih belum juga. keluar juga di Indonesia. Ini apa nih? Tentang apa nih? Romantic comedy ya? Enggak ya? Karena judulnya The Perfect Guy. Oh ini film indie. film indie. Oh film indie Iya, masuk. film India belum masuk ke sini juga. Oke. Gitu. Oke, next kita ke urutan ketiga. Di peringkat Visit. ketiga ada, tunggu sebentar, oke ini dia. The Visit. Nah, kalau ini sama belum juga. Tapi ini ceritanya di rumah nenek. Di rumah nenek. Di rumah nenek ada Di rumah seorang nenek, tapi ternyata pas dia liburan ke rumah Anak ya, nenek, seorang anak ya? anak main ke rumah nenek, tapi ternyata di rumah nenek tuh banyak hal yang aneh gitu, Yang- banyak yang ini kesannya gitu ya. agak thriller, thriller gitu, horor gitu ya. horor ya. Belum pernah Indonesia ya, sedih sekali. Oke, next. Semoga cepat keluar di Indonesia ya. Di urutan kedua. Belum ini nenek. Jangan-jangan habis nonton film ini kita nggak mau main ke rumah nenek lagi. Trauma habis nonton film ini kan. Oke, habis ini yang di peringkat kedua ada Black Mass. Ya, ini juga belum keluar ya di Indonesia. Udah keluar. Udah keluar. Dan yang main tuh Johnny Depp. Oh, iya, ada iya. Benedict Cumberbatch. Oke. Ya, Si Johnny Depp. ada juga. Iya, ada Johnny Depp Benedict pokoknya. Johnny Depp tuh bener-bener Iya. tuh dia tuh bener-bener Iya, jadi beda botak, banget. bener-bener Oh, beda Johnny banget, men. Iya. Depp-nya jadi botak. Jadi kelihatan Beda banget tua. deh. Beda banget sama Johnny Depp yang asli. Gue kira itu kakek-kakek beneran. Nah, lihat tuh, Oh tuh, my tuh. god. Tuh, Oh, Johnny oke, Depp. oke. Urutan kedua loh. Kenapa belum kita bahas ya Black Mass? Mungkin minggu depan kita bahas Segera, Black Mass. segera, ya. segera. Oke, Oke, next. baru aja keluar ya Black Mass. Oke, Oke, yang dan pertama ternyata langsung memuncaki box office kita Box untuk office, minggu ini. yaitu Ada The Maze Runner Court Trial. Tadi kita sudah ceritakan ya, sama. Jadi ternyata yang pas habis film pertama, yang kedua masih nemuin masalah-masalah harus ujian-ujian lagi. Betul sekali. Jadi kalau yang tadi di awal mereka ketemu Spider, lawannya yang Sekarang kali ini zombie. ketemu zombie. Gitu dia langsungnya nonton. Udah keluar di bioskop kesayangan lo semua yaitu The Maze Runner Trial. Betul. Oke, Nah, langsung aja kita nanya-nanya mau lagi. sama Nah, Alex. mau nanya nih, ada nggak sih syarat-syarat biar bisa filmnya ditayangin gitu di Los Angeles sana? Syarat filmnya itu apa ya sih? Wah, Boni nih. Wah, oke. Pertama itu harus film. Oke. Harus film. Harus film. Nggak boleh iklan. Kalau iklan nggak bisa. Pertama itu ya ini sih, kita harapnya tuh dari semua sinias Indonesia submit film mereka tuh ada filmnya berhubungan dengan Indonesia. Authentic Indonesianya ada authentic ya, Tab, Indonesian films. Jadi kayak misalnya Sekolah Rimba nih. Iya, itu Indonesia banget. Itu Indonesia banget deh. Kalau itu film Indonesia. Iya. Betul sekali. Jadi kayak pokoknya yang dia ada showcase culture Indonesia dan juga high quality productions lah ya kalau kita ngomongnya. Yep. Soalnya mau dibawa ke LA loh, ke LA. Kecuali Lenteng Agung mungkin. Baru bisa, itu harus high quality man. Yes, oke, and then Kita Ya, juga apa suka lagi ya? film-film yang ada unsur kerjasama antara sineas Indonesia dan internasional. Seperti Oke. tahun lalu kita mutarkan Nine Summers 10 Autumns, itu kerjasama antara sineas Indonesia dengan sineas di New York. Gitu. Ojek ada kolaborasinya. Ada kolaborasinya. Ada Oke, kolaborasi. tapi itu nggak jadi main concern kan, Iya. tapi yang penting ada unsur Indonesianya dan juga original production, Yes. also high quality. High quality Itu dia. production sih. Nah, untuk rencana ke depan nih, nextnya kalian kan tahun pertama udah, sekarang kalian ongoing mau yang kedua. Live kedua. Ada rencana-rencana lagi ke depannya? Event-event ke depannya atau apa? Yang pasti kita akan menyelenggarakan beberapa pre-event. Maunya sih ada nonton bareng, film-film yang nantinya akan dibawa ke LA, dan kita juga masih membuka kesempatan untuk organisasi atau bisnis yang mau bekerja sama sama kita. Iya. Pokoknya bentuknya apa? Media partner, Open ya? promotion, Promotion, atau mau atau memberikan cash. Iya, sumbangan ke mereka Memberikan- untuk ya. ke LA. memberikan tiket, memberikan tiket untuk Erik dan Andre Karena Kelly misalnya kan. Tapi yang harus dikonsen adalah ini adalah untuk kepentingan anak bangsa. Iya, juga, anak untuk- bangsa juga. Untuk bisa membawa nama Indonesia ke Ke luar kancah negeri. internasional. Oke. Nih, kalau misalkan mau tahu nih live nanti gimana terus mau submit film juga kemana? Kapan last submitnya? Kapan? Boleh Kalau tahu tuh? taunya di mana? Mungkin sosmednya. Bisa langsung cek ke website kita, itu EFF.org. .org. Oke, LAIFF. Itu ya. hari yang- www.la-iff.org. Strip. Strip. Dash. Dash. Oke, dan ini ada Facebooknya Los Facebook. Angeles Indonesian Film Festival. Ada lagi? Ada Ada Instagram. Instagram, Twitter juga sama. Twitter. Iya, Iya. sama juga sama. Instagram, ini dia. Live_org. ORG. Twitternya juga sama Twitter di juga situ. sama. LAIFF_org. _org. Langsung saja di follow.
Langsung Yap. follow, langsung Sekarang follow. langsung lihat-lihat tuh Langsung ada lihat apa. kapannya bisa gua Submission submit. deadline-nya Tanggal udah 30. Oh, Oke, last. mendekati. Last. Untuk kalian sendiri, harapan untuk live-nya sendiri. Harapan dari kita ya. Satu-satu deh, boleh dari Buni. Salah satu dari saya itu kita pengen banget kita adain kayak misalnya kayak mini competition antara semua film pendek yang kita submit. Oh iya, seru Jadi tuh. kita bakal terbangin salah satu sinias dari Indonesia yang menang ibaratnya. Audience Choice Award atau mungkin Favorite Award buat ke LA. Dan mereka di sana juga bisa ikutin panel dan juga bisa kenalan sama perfilman sineas di sana juga. Bisa gitu. brainstorming bareng Iya, ibaratnya dan ya, juga Mbak, bisa ya. ke Universal Studio dan juga bisa ke mungkin ke USC lihat-lihat Oke. sekolah film di sana. Kapan kita diajak, Erin? Kapan ya? Oke, kalau misalnya share sendiri. Idem aja boleh nggak? Karena ya itu kita pengen banget karya-karya anak bangsa itu didengar sampai ke luar negeri, dan kita nggak mau ini cuma jadi event yang cuma sekali terus blep udah habis itu selesai gitu ya. Kita maunya ada kedepannya juga. Kontinuitasnya terus ada terus ya. Bener, dan untuk itu ya kita butuh bantuan dari semuanya untuk submit film, untuk kerjasama, kita terbuka banget. Semua pihak ya yang ingin mendukung perfilman Indonesia buat dibawa ke kancah internasional di LA bisa tuh di LA. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Masih Oke, ada nih. waktu. Kalau itu harapan buat Tambah lagi Nggak dong boleh 1 gitu, jam. sedikit Ella lagi. bielnya udah nambah juga. Oke, kita nggak kerasa mau selfie. kita udah Mau selfie ngobrol. nih. Apa? Selfie nanti aja. Nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol Iya. 2 segmen sama Syara sama Oke, Boni. semoga Thank you. sukses. Terima kasih, terus terima live-nya. kasih. Bakal tahun depan lagi. Oh iya, jangan lupa nanti pre-eventnya juga boleh datang. Boleh banget. datang. Boleh banget. Nanti to be announced ya tempatnya. Oke. Oke. Setelah ini kita masih ada movie news update. Oke, kita juga bakal Bagi-bagi bagi tiket nonton gratis. Iya, tapi sesaat lagi tetap di Cinema Lounge.